Shalom, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase dengan saya, Paulus Suseno Suwarsana. Dan dalam program Deep Talk with Pase kita akan tadarusan Alkitab. Ini saya pakai kalimat tadarusan karena saya terinspirasi jujur oleh saudara-saudara kita yang Muslim, yang dalam bulan puasa biasanya membaca kitab suci mereka dari pagi setelah sahur ya sampai menjelang ketika mereka mau buka ya, bahkan dilanjutkan setelah mereka sudah taraweh gitu ya, mereka membaca lagi tadarusan kitab suci mereka. Jadi saya pakai itu karena saya memahami bahwa kita tuh nggak bisa cuma sekedar baca doang. Kalau baca doang, kita akhirnya tidak punya pemahaman yang dalam. Maka membacanya harus dalam pemahaman berulang-ulang, secara sistematis, dan juga direnungkan dengan sungguh. Ya, maka saya menggunakan kata tadarusan ini. Saya tidak ada negatif, justru saya mengapresiasi saudara Muslim kita, dan saya mau pakai kata itu untuk kita pakai dalam pembacaan Alkitab kita di dalam program ini. Kita akan berada hari ini di pembacaan 2 Korintus pasal yang terakhir. Jadi hari ini kita akan selesaikan Korintus dan kita akan memulai kitab yang baru. Berarti sebentar lagi perjanjian baru akan kita lewati. Karena saya rasa hampir semua perjanjian baru, hampir sebagian besar perjanjian baru, hanya tinggal 1-2 kitab saja yang belum kita selesaikan. Jadi saya sukacita karena di tahun ini kita selesaikan perjanjian baru dan kita akan masuk di tahun ini juga di beberapa bulan ke depan, yakni dari perjanjian lama. Dan sebelum kita mulai, kita satukan hati, kita doa. Mengucap syukur Tuhan, kami sudah berada di penghujung pembacaan tadarusan Alkitab kami di 2 Korintus. Dan berikan kami hikmat agar ayat-ayat yang kami baca menjadi terang buat kami semuanya. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Sudah siapkan Alkitab saudara masing-masing? Kita akan membaca 2 Korintus pasal yang ke-10 dan pasal yang ke-11. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Iya, saudara. Kita siapkan Alkitab kita. Sudah ada bantuan di depan. Kita coba baca dari 2 Korintus. Oh, bukan pasal ke-10, pasal ke-12 dan pasal ke-13. Pasal-pasal terakhir. Ya, maafkan saya, saudara. Perikopnya, Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Bersama saya ya, ayat 1 aja ya. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku.
atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tapi hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, ini ayat yang bicara soal penglihatan. Ya. Perikopnya Paulus menerima penglihatan dan pernyataan. Ya. Ini perikop ini tentu ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus ya tidak ada. Ini kan baru ditambahkan kemudian oleh gereja, oleh para teolog perjanjian baru ketika menerjemahkan atau menuliskan Alkitab agar lebih sistematis. Sehingga ada pasalnya, ada ayatnya, ada nama kitabnya, ada judul perikopnya. Itu kan untuk memudahkan kita. Awalnya tidak ada semua itu. Dan di ayat-ayat ini menarik ya, bahwa Paulus kalau dalam perikopnya Elai menerima penglihatan. Tapi kalau kita baca kalimat-kalimat ini tidak secara spesifik mengatakan bahwa ini adalah Paulus. Paulus menggunakan kata ganti orang lain gitu. Ya perhatikan, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Jadi ini menarik ya. Jadi seolah-olah kan orang itu bukan Paulus. Paulus sedang menceritakan orang lain. Tapi kalau kita baca ayat satunya, aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Ya. Jadi penglihatan dan pernyataan yang Paulus terima dari Tuhan. Baru di ayat 2-nya aku tahu tentang seorang Kristen. Nah, apakah orang Kristen yang mau diceritakan Paulus ini orang lain atau dirinya sendiri? Saya lebih condong mengikuti pemahaman dari LAI, ya, Paulus menerima penglihatan dan pernyataan berdasarkan ayat yang pertama. Yang dikatakan Paulus adalah dia mau bicara tentang seorang Kristen yang lain, itu sebenarnya dia sedang bicarakan dirinya sendiri. Mungkin ada keengganan Paulus untuk terlalu memegahkan diri. Sebab dia tahu kalau nanti dia ceritakan itu dirinya, mungkin orang akan menangkap pesan bahwa dirinya sombong karena sudah pernah ke sorga dan turun lagi gitu. Jadi akhirnya Paulus menggunakan kata ganti orang lain. Seolah-olah itu dia mendapatkan informasi dari orang lain. Tapi orang lain itu siapa? Di zamannya Paulus kan orang Kristen yang benar-benar sudah punya pemahaman yang benar kan hanya segelintir. Belum banyak gitu maksud saya. Kalau itu rasul-rasul Kristus, maka mestinya kalau itu bicara tentang Petrus, tentang Yohanes, mestinya di Injil mereka atau di surat-surat perjanjian baru yang lainnya itu juga tergambarkan, tapi kan tidak. Jadi saya sangat yakin Paulus sedang menceritakan pengalaman dirinya sendiri 14 tahun yang lampau, tapi dia menggunakan seolah-olah itu orang lain. Ya. Tapi sebenarnya seorang Kristen yang mau diceritakan Paulus itu sebenarnya adalah dirinya sendiri. Dikatakan demikian. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Maksudnya Paulus tidak memahami sungguh apakah itu hanya sekedar mimpi. Ya, di luar tubuh itu kan maksudnya rohnya yang pergi, atau dia dapat vision, penglihatan, atau benar-benar dirinya yang dibawa. Ya. Jadi memang berdasarkan pengalaman dari orang-orang yang pernah mengalami hal ini, ada banyak orang yang mengalami rohnya keluar gitu ya. Itu tidak menyadari dia itu benar-benar rohnya doang atau dirinya juga, karena masih melekat itu ya antara pemahaman sayanya itu apakah
sayanya itu dirinya, tubuh, darah, dan daging ini yang ikut pergi, atau hanya bagian dari nismat hayimnya, roh dari Allah, atau nefesnya, jiwanya. Ya, Bapak Ibu ikuti khotbah seri saya sepanjang bulan Mei tentang siapa kita ya, supaya bisa jelas tentang hal ini. Jadi Paulus tidak berani mengatakan itu penglihatan atau benar-benar dirinya, karena kalau sudah dalam kemuliaan Tuhan yang saya pahami, kita agak absurd gitu. Seperti contoh misalnya, ketika Yesus dimuliakan di sebuah bukit, Petrus, Yohanes, Yakobus langsung berkata, "Guru, izinkan kami membuat 3 tenda, ya. Satu untukmu, satu untuk Musa, satu untuk Elia." Itu kan sesuatu yang sebenarnya hanya penglihatan, ya. Saya berani yakin Elia dan Musa yang dilihat oleh 3 murid Tuhan Yesus itu hanya dalam bentuk roh yang menampakkan diri. Jadi tentu ketika Paulus ingin membuat tenda bagi mereka, ya sesuatu yang tidak terlalu penting, karena roh itu tidak tinggal dalam sebuah tenda. Tapi kebingungan kebingungan Petrus, Yohanes, dan Yakobus ini harus kita pahami. Karena memang ketika kita berada dalam area Shekinah glory, kemuliaan Tuhan yang sungguh, dan kita masih menjadi manusia, kita agak bingung gitu. Yang kita lihat itu adalah benar-benar realita, atau bicara kita sedang melihat dunia roh. Nangkep ya Bapak Ibu ya? Dan saya belum pernah mengalami hal itu, tapi yang saya dengar seperti itu. Saya punya gembala yang bersaksi, saya dibawa ke surga, saya dibawa ke neraka. Ya. Saya mempercayai penglihatan beliau, karena beliau sampai wafatnya kemarin konsisten sekali mengajarkan tentang hal itu, tidak berubah. Jadi saya apresiasi ya kekonsistenan beliau mengajarkan tentang pengalaman dia ini. Tapi ya tadi saya selalu berkata, apakah beliau ini yang dibawa ke surga dan neraka, atau hanya dalam penglihatan? Ya, ini memang sulit ya. Jadi seringkali orang membahasakannya saya, padahal sebenarnya cuma dapat mimpi atau penglihatan. Ya, karena tadi ya, ketika kita jadi manusia, masih menjadi manusia, ketika kita akhirnya berada dalam atmosfer Shekinah glory, kemuliaan Tuhan, kita sulit menjelaskannya apakah itu kita atau benar-benar hanya penglihatan atau vision saja, mimpi saja. Dan Tuhan bisa bicara kepada kita, memberkati kita lewat 2 hal tadi. Ya. Nah, ini yang saya mau sampaikan ketika kita juga membaca tentang 2 Korintus ini. Paulus jujur mengatakan demikian. Dikatakan demikian. Allah yang mengetahuinya, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tak boleh diucapkan manusia. Nah, meskipun tidak bisa kita pegang menjadi sebuah ajaran yang sangat doktrinal atau sangat mantap, karena tidak ada referensi ayat-ayat lain yang bicara soal ini, tapi kesaksian Paulus, dan kita mengenal siapa Paulus, harus kita hormati dengan sungguh, ya, bahwa dia pernah bersaksi, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, dia pernah dibawa oleh Tuhan, dan Tuhan yang paling mengetahui, kata dia tadi, ya, kata Paulus dalam suratnya tadi, dia dibawa ke tingkat ketiga dari surga, dia dibawa ke Firdaus, di mana dia mendengarkan kata-kata yang tak terkatakan, ya, yang tak boleh diucapkan oleh manusia. Jadi ada kata-kata yang tidak boleh diucapkan oleh manusia yang dia dengar di Firdaus atau di tingkat ketiga dari sorga. Nah, apakah dari sini kita akhirnya bisa menafsirkan bahwa surga itu punya 3 tingkatan? Ya, nggak apa-apa. Alkitab memang mengatakan hal itu. Paling tidak dari 2 Korintus ini. Tapi mengatakan dengan sangat mantap, dengan sangat yakin, ya jangan juga terlalu seperti itu, karena tidak ada referensinya di ayat lain. Seingat saya di Perjanjian Baru, apalagi di Perjanjian Lama, kok nggak akan ketemu ada pengajaran lain di luar 2 Korintus 12 ini yang mengatakan bahwa surga itu cuma punya 3 tingkat. Dan tingkat ketiga surga itu namanya Firdaus. Ya.
Jadi ini butuh memang kebijaksanaan semua kita. Kalau saya, kalau kau tanyakan pandangan saya, maka saya mengatakan ya saya mempercayai bahwa surga itu ada 3 tingkat, ya. Dan nama tingkat ketiga dari surga itu namanya Firdaus. Tapi apakah surga itu hanya 3 tingkat? Apakah benar-benar hanya 3 tingkat? Atau tidak adakah tingkat yang lainnya? Ya, saya tidak berani terlalu kuat memegang itu. Kalau mengatakan bahwa surga ada 3 tingkat, ya ini Alkitab yang mengatakan begini. Tapi ketika nanti akhirnya ditanya, apakah nggak ada kemungkinan ada tingkat keempat, tingkat kelima, tingkat keenam, tingkat ketujuh? Ya saya tidak berani menjawabnya lebih daripada itu. Saya pasti akan menjawab yang Alkitab saya katakan, ya di dalam 2 Korintus, Paulus bersaksi pernah dibawa ke tingkat ketiga dari surga. Apakah kemudian ada tingkat keempat, kelima, keenam, ketujuh? Ya, Alkitab tidak mengatakan apa-apa. Saya hanya mengatakan apa yang Alkitab katakan. Nah, itulah prinsip, saudara. Ya. Jadi, Paulus pernah mengalami ini. Ya, berarti tingkat ketiga itu kalau benar adalah Firdaus, ya berarti tempat sebuah taman. Firdaus itu kan bicara mengenai sebuah kata yang selalu dihubungkan dengan Eden. Ya. Eden itu maksudnya kondisi taman seperti zaman manusia sebelum jatuh dalam dosa dan diusir dari taman itu. Ya. Jadi bukan berarti taman itu Tuhan bawa ke surga gitu ya. Sehingga dalam bahasa ini tafsirkan Firdaus itu berarti yang tadinya ada di bumi sekarang sudah di surga. Ya nggak gitu juga saudara ya. Cuma memang Paulus membahasakan apa yang dia lihat itu adalah Firdaus. Tapi apakah Firdaus itu Firdaus yang di Taman Eden? Tentu Paulus tidak punya pemahaman itu. Karena Paulus kan nggak pernah melihat Firdaus yang di zamannya Adam dan Hawa ketika ditaruh Tuhan di taman itu. Ya kan? Jadi ini hanya pemahaman. Mungkin Paulus melihat begitu taman yang begitu indah, ya, banyak orang-orang yang dia lihat bahagia dan akhirnya dia mengatakan itu Firdaus. Ya. Jadi kalau tafsiran saya langit tingkat ketiga yang disebut Firdaus ini adalah ya langit yang ada jauh di atas atmosfer kita. Jadi saya dulu pernah membagikan pengajaran ini sampai sekarang belum berubah. Ya, saya nggak tahu apakah nanti bisa berubah setelah, karena saya belum mendalami lagi. Tapi dulu saya pernah berkhotbah tentang ini. Penafsiran saya sampai detik ini masih sama. Bahwa langit tingkat pertama itu langit kalau kita melihat ke atas. Ya, Bapak Ibu bisa lihat burung-burung yang terbang di udara. Ya, Bapak Ibu bisa lihat binatang-binatang bisa terbang, bisa hidup. Itu langit tingkat pertama. Jadi langit yang ada di bawah atmosfer bumi. Langit yang ada udara sehingga semua makhluk hidup bisa bernafas. Itu langit tingkat pertama dalam pemahaman saya. Langit tingkat kedua itu adalah langit yang ada di atas langit. Jadi di atas cakrawala, di atas atmosfer bumi. Ya kalau kita lihat malam-malam ada bulan, bintang, kalau siang ada matahari, kalau malam kita lihat ada planet-planet lainnya pakai teleskop yang besar bisa kita lihat. Nah, itulah langit di atas langit. Jadi itu ya wilayah-wilayah yang kalau kita bicara tempat malaikat-malaikat itu ya berkeliaran lah gitu ya. Roh-roh yang di udara itu ya seperti itu maksud saya. Jadi ya roh jahat juga bisa ada di situ ya. Malaikat juga bisa di situ. Sedangkan langit tingkat ketiga itu ya adalah Firdaus, tempat Tuhan bersama dengan orang-orang pilihannya nanti tinggal. Itu yang dilihat oleh Paulus dalam penglihatan. Apakah itu Yerusalem baru? Tentu bukan, karena Yerusalem baru kan belum. Apakah Paulus itu dibawa dalam penglihatan? Nah, kalau saudara menafsirkannya Paulus hanya bermimpi, bisa kemungkinan itu adalah Yerusalem baru. Tapi kalau Paulus itu benar-benar dibawa oleh Tuhan, ya tentu tidak, karena Yerusalem baru belum ada orangnya kan. Yerusalem baru ada orangnya nanti ketika langit dan bumi ini lenyap. Turunlah Yerusalem baru dari sorga. Kalau kita baca kitab Wahyu demikian. Jadi bagi saya yang disaksikan oleh Paulus dalam ayat-ayat ini adalah vision atau penglihatan atau mimpi kudus. Ya. Seperti nabi-nabi di perjanjian lama dapat bermimpi, melihat penglihatan. Seperti Yohanes juga dapat penglihatan tentang akhir zaman dalam kitab Wahyu yang dia tuliskan itu. Ini hanya mimpi.
hanya apa, penglihatan. Nah, penglihatan itu apakah benar-benar presisi? Ya, jangan juga kita langsung percayakan presisi seperti itu. Ya. Seperti kalau kita membaca di dalam kitab Wahyu bahwa Yohanes melihat ada tahta Tuhan di atas surga. Tuhan duduk di atas tahtanya. Kalau saya berpikir ya nggak seperti itulah, saudara. Masakan Tuhan yang roh adanya duduk di atas tahta? Kalau tahta itu dalam pemahaman kita apa? Berarti kan kursi, saudara. Ya, kursi yang terukir dari emas murni mungkin lah. Apakah ada kayak gitu-gitu di surga? Kayak kita baca kitab Wahyu dikatakan bahwa surga itu terbuat dari emas murni. Pertanyaan saya, apakah itu emas murni seperti yang ada di bumi, yang Bapak Ibu bisa beli cincin, beli perhiasan di toko emas 24 karat? Apakah seperti itu? Kan tentu tidak, saudara. Ya, ini hanya penglihatan di mana Yohanes sebagai manusia, dalam hal ini Paulus sebagai manusia, berusaha untuk membahasakannya dalam bahasa manusia. Jadi, apakah itu benar-benar namanya Firdaus? Ya, tidak bisa kita katakan begitu. Tapi dalam pemahaman Paulus, indahnya taman yang dia lihat di langit tingkat ketiga itu, ya mungkin Firdaus dalam pemahaman dia. Ya. Dan Yohanes ketika melihat di surga itu, kok kemuliaan Tuhan begitu luar biasa, ketika dia suruh tuliskan, ya dia gambarkan bahwa Tuhan duduk di atas tahta yang megah, yang wah, dan surga itu terbuat dari emas murni dan batu-batu permata dan lain sebagainya. Kalau saya sekarang ini memahami surga tidak seperti itu, ya. Surga yang pasti wow, ya, kita pasti tidak bisa ngebayangin sebelumnya, ya. Tapi terbuat dari emas, benar-benar seperti emas yang ada di bumi, ada terbuat dari batu-batu permata seperti yang ada di bumi. Saya kok tidak meyakini begitu, ya. Ini bicara suatu keindahan yang harus dibahasakan oleh Yohanes ketika dia disuruh Tuhan untuk menuliskan apa yang dia lihat di dalam penglihatannya itu. Jadi, Paulus berusaha untuk mengajarkan soal hal ini kepada yang membacanya, ya. Intinya bahwa Paulus berusaha untuk bersaksi, namun tidak bermegah berlebihan atas semua itu. Maka dia pakai bahasa yang bagi saya merendah sekali. Atas orang itu aku hendak bermegah, tapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Padahal itu dia kan, tapi dia tidak mau bermegah atas itu semua. Dia hanya menceritakan, tapi tidak terlalu mau lebay-lebaykan, tidak mau di blow up begitu rupanya, sehingga akhirnya orang mengikuti dia, mengagumi dia hanya dari kesaksian penglihatan dia itu. Ini yang penting juga untuk dilakukan oleh Bapak Ibu yang dapat karunia Tuhan, misalnya pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus kah, mengalami perjumpaan. Karena saya banyak sekali bertemu dengan orang-orang yang bersaksi pernah berjumpa dengan Tuhan dalam mimpi kah, dalam penglihatan kah, bahkan sepertinya nyata kah gitu ya. Nah, itu yang penting, bahwa kita nggak boleh bermegah hanya dari itu. Jangan membuat kesaksian kita tentang itu menjadikan orang mendengarkan kita berikutnya, mengikuti kita setelahnya, bahkan mempercayai Yesus hanya gara-gara kesaksian itu. Makanya Paulus mengatakan bahwa aku tidak mau bermegah atas hal itu semuanya. Aku justru mau bermegah atas diriku sendiri, ya. Yang maksudnya adalah kelemahan-kelemahan yang kalian bisa dapatkan. Kalian kan, kalau kita Bapak Ibu mengikuti tadarusan sebelumnya kan, Paulus berkata, kalian kepada jemaat Korintus kan mengatakan bahwa aku ini tidak fasih dalam berkata-kata, tidak pandai berkata-kata. Ya. Kalian menilai bahwa aku tuh cuma bisa menulis yang tajam, tapi kalau berkata-kata dia ini lemah. Nah, Paulus ingin mengatakan, aku justru ingin bermegah atas kelemahan-kelemahanku itu, dengan apa yang aku lakukan sehari-hari. Jadi, dari sini kita akhirnya belajar untuk memahami bahwa kesaksian itu penting. Tapi sebenarnya kesaksian itu kan untuk pribadi, saudara. Banyak orang dijumpai Tuhan karena memang orang ini belum percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan menjumpai orang ini, ya pastinya akhirnya orang ini mau nggak mau percaya kan. Seperti Paulus kan nggak percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan. Tapi ketika Tuhan menjumpai Paulus, akhirnya Paulus bertobat. Ya, kalau saya sih, saya sudah mengimani siapa Yesus dan siapa Tuhan saya gitu. Jadi menurut saya,
Ya meskipun bisa saja nanti di kemudian hari Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya ketika saya masih hidup dan saya bisa lihat. Tak dalam mimpi kah? Itu kerinduan saya banget ya. Atau Tuhan menjumpai saya langsung di kamar saya, itu benar-benar kerinduan saya. Jujur saya iri kepada orang-orang yang mengalami hal itu. Iri yang rohani ya, iri yang kudus ya. Kepengen banget gitu loh. Tapi bagi saya, ketika sampai sedemikian dengan perjalanan rohani saya yang saya rasa terus naik, terus saya merasa saya sudah ada di titik yang cukup baik lah, berani agak tepuk dada dikit lah bahwa saya ini sudah punya pemahaman tentang iman yang sangat dewasa. Tuhan nggak pernah menampakkan dirinya kepada saya gitu. Ya saya akhirnya mengerti, ya sudahlah gitu ya. Ya karena saya sudah mengimani Tuhan. Jadi kalau Tuhan menampakkan diri kepada saya itu bukan dalam pemahaman bahwa saya tidak percaya kepadanya. Saya bahkan percaya ketika saya tidak melihat. Itu kan kata Tuhan malah lebih luar biasa. Jadi saya percaya seperti yang saya bilang tadi, pendeta saya bersaksi mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dibawa Tuhan ke surga dan neraka. Itu kan karena beliau dulu memang belum percaya gitu. Tuhan yang jumpai. Tapi ketika sudah bertobat ya, ketika sudah melayani, saya rasa hal-hal seperti itu tidak akan lagi terulang. Ya, saya rasa ya. Sebab dalam diri Paulus pun, Paulus kan hanya sekali dijumpai Tuhan dan dalam surat-suratnya tidak terindikasi Tuhan kemudian menampakkan diri berulang-ulang kepada Paulus untuk mengajarkan sesuatu. Enggak. Paulus akhirnya bisa kenal siapa Yesus dari pembelajarannya sendiri. Kehausannya sendiri. Nah itu makanya saya berkata bahwa ketika Bapak Ibu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, punya kesaksian itu, jangan berhenti di situ. Jangan kemudian ketika berkhotbah hanya mengkhotbahkan kesaksian itu, ketika kita berbagi kesaksian, jangan cuma cerita kesaksian itu, tapi coba mulai dalami siapa Yesus. Hidupi siapa Yesus. Sehingga kesaksian kita itu bukan kesaksian yang hanya, wow, saya pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia putih, berkilauan, wah saya bergetar. Bukan cuma seperti itu. Tapi kesaksian itu membuat kita berubah dan kita akhirnya bisa bersaksi lewat apa yang kita hidupi dalam keseharian kita. Dan itu akan jauh lebih luar biasa. Ya, belum lama ini ada pendeta bagi saya yang entah kenapa ya, itu ngaku jadi pendeta. Dari muka-mukanya saya nggak kenal dia, cuma saya dikirimkan orang gitu, link. Ya, dia mengaku pernah bertemu, dibawa ke surga gitu, terus pernah bertemu dengan mantan gembala saya yang sudah meninggal atau yang baru ini meninggal. Terus dia bersaksi bahwa dia melihat gembala saya ini di neraka, ya, lagi disiksa. Saya cuma ngebatin dalam nama Yesus, ini orang ini siapa? Ya. Ini yang saya tahu ya, dia baru bikin YouTube belum lama, terus isinya hal-hal yang bombastis semuanya, dan saya yakin dia itu bersaksi palsu, saudara. Sebab kesaksian orang-orang seperti itu tuh, apa yang bisa kita buktikan, saudara? Ya, saudara tuh harus melihat orang yang bersaksi itu dari kehidupan kesehariannya. Belum lama kita dapat kesaksian, Bapak Ibu mungkin mengagumi pendeta ini sebelumnya. Terus tiba-tiba belum lama ini, saya juga dapat kiriman itu. Ada pendeta perempuan yang bersaksi bahwa dia diperlakukan, mengalami pelecehan seksual dari pendeta yang cukup punya nama ini. Tapi sebenarnya sih saya tidak pernah mengikuti. Saya dari awal sudah bilang ini pengajarannya, nggak tahu ya Bapak Ibu, maafkan saya. Sekali lagi bukan sombong, saya cukup peka lah gitu ya. Saya cukup peka. Bukan iri hati loh. Saya kalau pendeta itu mengajarkan yang benar, saya apresiasi. Tapi kalau hanya cari sensasi, bombastis saja, ya, saya sudah melihat kok. Dia ketika akhirnya berpisah dengan sebuah sinode besar di Indonesia, dia sebelumnya tuh sudah mulai mengajarkan hal-hal yang bagi saya terlalu bagaimana gitu ya. Ya. Pernah ketika dia masih di sinode lamanya tergabung dalam sebuah gereja besar, dan saya cukup dekat dengan gembala, bukan dekat lah, saya cukup tahu gembala jemaat gereja besar ini, dan beberapa pendetanya dekat dengan saya, sehingga ketika pendeta ini
masih bergabung di gerejanya, bikin seminar. Terus beberapa pendeta yang kenal dengan saya yang ada di sinode itu mengirimkan undangan. Nah, karena saya menghormati rekan ini, maka saya kirim 2 atau 3 beberapa utusan. Nah, saya lupa karena ini udah bertahun-tahun yang lalu ya. Untuk udah datang lah, dengerin deh dia ngomong apa gitu. Dan saya nggak ikut, tapi saya coba akhirnya siapa sih orang ini? Dari satu kali nonton apa yang dia sharingkan di channel YouTube-nya, saya bilang, wah ini cuma cari sensasi aja. Tapi saya nggak pernah ngomong apa-apa karena beberapa jemaat saya sempat ada yang keluar dan mengikuti pendeta ini. Dan saya silahkan gitu ya. Dan selalu ada seorang bapak yang mengcompare pengajaran saya dengan hamba Tuhan ini akhirnya. Karena bapak ini ikut saya dan ikut dia gitu. Ya, membenturkan. Saya bilang, silahkan loh Pak, saya memahami begini. Seperti sering saya bilang, saya punya pemahaman seperti ini. Kalau Bapak Ibu punya pemahaman berbeda, ya silahkan. Itu kita berbeda penafsiran, ya nggak apa-apa. Terus saya bilang, ya Bapak silahkan saja. Bapak mau ikut pemahaman saya apa beliau. Kalau mau ikut beliau, ya silahkan ikut beliau. Saya akan mendoakan. Kalau mau ikut saya, ikut saya. Sebab kalau Bapak seperti ini terus ya, kerjanya membanding-bandingkan pengajaran saya, dan akhirnya selalu bertanya seperti ini, saya tidak nyaman gitu untuk, apa namanya, seolah-olah berdebat atau mempertahankan pandangan saya dibenturkan dengan pendeta lain. Itu bukan tipikal saya. Takutnya nanti saya ngomong A, Pak Bapak ini ngomong kepada pendeta lain itu yang kita sedang bicarakan ini, Pak Seno ngomong begini, Bapak begini. Nah, kan saya nggak mau begitu. Ya, jadi silakan Bapak mau ikuti saya, apa ikuti beliau. Ya. Akhirnya Bapak ini ikutin beliau. Saya masih ingat banget dia ikut sekolah Alkitabnya. Dan ya akhirnya, ya saya sekali lagi bukan sombong. Ya. Ada berita-berita negatif hari-hari ini tentang pendeta itu. Ya. Banyak orang bersaksi, ya pendeta ini cuma cakap doang di YouTube, cuma cakap doang di mimbar, ternyata kelakuan sehari-harinya kurang bagus. Nah, itu yang saya mau katakan, saudara. Ya. Bahwa orang yang bersaksi itu, seperti yang tadi saya bilang, ada pendeta tiba-tiba, saya nggak kenal namanya siapa, ya. Tiba-tiba muncul, punya viewer banyak, saya nggak iri sama viewer, enggak lah. Bapak Ibu lihat aja program Tadarusan Alkitab kita ini, paling yang nonton cuma berapa, 100. Saya tetap setia, udah hampir setahun lebih saya bikin program ini, nggak akan berhenti. Ya. Karena tujuan saya bukan viewer, saya nggak iri sama sekali. Cuma ya hal yang bombastis, menceritakan ada pendeta di neraka, itu jadi berkat apa tidak? Kalau bukan mencari sensasi. Dan itu kan nggak bisa diuji Bapak Ibu. Itu kan dia hanya bersaksi doang. Yang tahu cuma dia. Kesaksiannya kesaksian dia. Terus Bapak Ibu percaya penuh gitu sama kesaksian dia, padahal Bapak Ibu nggak kenal dia. Kesehariannya kau nggak kenal, cara dia berpikirnya kau nggak kenal, teologianya kau nggak kenal. Hanya dari dia bersaksi bahwa ada pendeta yang punya nama besar, kebetulan dulu pendeta saya, gembala sidang saya dulu, dia katakan ada di neraka, ya. Terus akhirnya saudara percaya gitu. Saya sih enggak. Karena saya meskipun sudah berpisah dengan pendeta saya yang baru meninggal kemarin itu, saya cukup tahu pribadinya dia, karena 2 tahun saya ada di sampingnya beliau. Cara pola pikirnya dia, sharingnya dia, meskipun saya posisinya anak ya, karena saya seumuran dengan anaknya dan beliau jauh lebih senior, seusia bapak saya. Tapi ya tetap saya sering mendengarkan dan saya melihat hidupnya lempeng. Ya, kalaupun ada salah pasti ada, manusia mana ada yang sempurna sih. Tapi kalau sampai melihat kesaksian hidup beliau, terus akhirnya beliau sekarang ini ada di tempat yang dikatakan neraka itu, apalagi kalau saya mengatakan neraka, Gehenna, lautan api itu belum ada. Ya. Jadi karena saya kan belajar Alkitab, mengekspos Alkitab, ini kesaksian aneh nih saya bilang gitu ya. Terus banyak orang percaya lagi ya. Padahal siapa dirinya kok nggak kenal. Seperti saya selalu bilang, jangan aminkan khotbah saya. Ya, coba dikunyah pelan-pelan gitu loh, apa yang saya ajarkan. Anda adalah lebih baik kalau saudara kenal saya. Ya. Bisa tahu cara pikir saya, kehidupan saya bersama istri, bersama anak-anak, keluarga saya, gereja saya gitu ya. Nah, ketika kau sudah cukup punya pemahaman tentang saya, ya bolehlah mempercayai dengan lebih mudah apa yang saya katakan. Tapi kalau saudara tinggal, maafkan saya, di Papua, di Kalimantan, nggak pernah berjumpa dengan saya, hanya mendengarkan khotbah-khotbah saya saja, jangan cepat diaminkan. Meskipun saya ngomong tentang diri saya sendiri loh. Dikunyah dulu pelan-pelan. Sebab saudara nggak kenal saya. Kecuali jemaat The Way, udah kenal saya, tahu rumah saya, udah ngobrol, udah 8 tahun bersama dengan saya, tentu tahulah karakter saya. Ya. Jadi kalau
mau bilang saya sesat, saya benar, ya mereka lebih kompeten karena sudah mengenal saya. Dan saya persilahkan mereka mau bersikap tentang saya seperti apa. Tapi kalau saudara nggak kenal saya, jangan gampang diaminkan. Jadi hati-hati saudara. Ya. Kesaksian itu bagus, tapi kata Paulus dalam ayat ini, ya kita harus benar-benar bijaksana. Ya. Jadi jangan sampai kita akhirnya bermegah atas pengalaman kita, atas kesaksian kita, dan hanya itu saja yang kita umbar kepada orang lain dengan dalil pelayanan, ya, dengan alasan pelayanan. Bapak Ibu, dengarkanlah orang yang mengajar saudara dengan sungguh, bahwa dalam doa jangan cuma hanya mendengarkan kesaksiannya saja, terlebih saudara nggak kenal dia. Saya jujur aja saudara, banyak pendeta punya nama besar di luar negeri sana. Saya jujur kalau mendengarkan pendeta luar negeri yang tidak saya kenal, pastinya ya, saya itu mengikuti pengajaran dia lanjut apa tidak itu dari khotbahnya dia. Saya berdoa, Tuhan berikan aku roh yang bisa membedakan roh, sehingga ketika aku dengar khotbah hamba Tuhan yang tidak aku kenal ini, kalau benar dari Tuhan, memberkatiku, dan kalau benar dari Tuhan, aku tergoda tanda kutip untuk bisa dengarkan khotbah-khotbahnya yang lain. Saya tidak pernah mengikuti khotbah pendeta hanya dari kesaksiannya. Di luar negeri sana banyak orang bersaksi pernah bangkitin orang mati, tapi saya nggak pernah dengerin khotbah orang yang direferensikan ke saya hanya dari kesaksian orang ini. Ya, nggak pernah. Ya. Saya dulu pernah, secara etika saya nggak boleh sebut nama ya saudara ya. Tapi zaman saya bertobat sungguh, saya diberkati oleh pendeta luar negeri yang dipanggil Tuhan dan ada bukunya. Ini pendeta ternama. Setelah akhirnya belum lama ini akhirnya jatuh, ya, dan akhirnya namanya mulai redup. Punya mujizat, ya, lempar pakai jaket gitu ya. Saya baca bukunya diberkati, sangat berdoa agar saya juga bisa mengalami apa yang dialami dalam bukunya itu, bertemu dengan Tuhan. Tapi ketika saya mendalami Alkitab, saya mengikuti dari khotbahnya dia, dari cara dia melayani, saya kok tidak sejahtera gitu. Ya. Kok menggiring orang untuk memahami sesuatu yang bukannya kerigma, bukannya inti Kristen, tapi hal-hal yang hanya bersifat mujizat, hanya bersifat kedagingan duniawi. Ya. Dan akhirnya saya tidak lagi mengikuti dia. Ya, ketika akhirnya saya dapati dia jatuh, ya saya bilang, thanks God, aku tidak terlalu mengagumi orang ini Tuhan. Nah, jadi mulai dari situ saya belajar untuk tidak terlalu mengagumi atau tidak mengikuti, tidak mendengarkan siapapun orang yang memberi stempel dirinya hamba Tuhan hanya dari mujizat. Hanya dari hal-hal yang aneh-aneh. Apalagi di Afrika sana banyak orang bersaksi pernah bangkitin orang mati. Saya nggak percaya sebenarnya. Ya. Bukan saya nggak percaya mujizat itu bisa terjadi. Saya nggak percaya karena saya tahu banyak sandiwara-sandiwara dan itu di Afrika. Ya. Di Afrika itu memang, maafkan saya ya, secara pengetahuan masih cukup tertinggal, dan akhirnya orang-orang ya masih mengagumi hal-hal seperti itu. Kita yang sudah belajar, kita yang sudah dapat juga pemahaman ilmu pengetahuan, mestinya kita pakai akal kita untuk juga memilah-milah mana yang benar, mana yang tidak benar. Ya. Saya percaya ada orang yang dibangkitkan dari kematian. Tapi dengan cara-cara yang seperti itu, yang akhirnya wow, ya, dan akhirnya menjadi selling, nilai jual dari pendeta itu. Ya. Apalagi kalau kemana-mana, pendeta yang sudah bangkitin berapa orang, nyembuhkan berapa orang, bagi saya itu kayak tukang obat yang membanggakan apa yang sudah dia lakukan. Padahal mestinya, andai kata benar dia sudah melakukan semua tadi, dia bisa melakukan itu karena Tuhan. Mestinya Tuhan yang dimuliakan. Jadi kalau dia mau bikin pelayanan, bikin flyer, bikin pengumuman, bikin spanduk, ya sebutkan saja dirinya. Tanpa embel-embel misalnya sudah membangkitkan beberapa orang mati dan lain sebagainya. Ya saudara ya. Karena ternyata kalau kita baca atau kita lihat di YouTube, banyak
pendeta di Afrika sana yang membangkitkan orang mati, ternyata orang mati itu di tempat lain juga dibangkitkan lagi, orangnya sama. Jadi ini adalah sandiwara, ya. Kekhawatiran Paulus. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji. Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal manakah kamu dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain? Selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu. Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu. Dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tua untuk anak-anaknya. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihani kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tapi kamu katakan, dalam kelicikanku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang dari antara mereka yang kuutus kepada kamu? Memang, aku telah meminta Titus untuk pergi dan bersama-sama dengan dia aku mengutus saudara yang lain itu. Adakah Titus mengambil untung daripada kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama dan tidaklah kami berlaku menurut cara yang sama? Sudah lama agaknya kamu menyangka bahwa kami hendak membela diri di depan kamu. Di hadapan Allah dan demi Kristus kami berkata, semua ini saudara-saudaraku yang kekasih, terjadi untuk membangun iman kamu. Sebab aku khawatir apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang di masa yang lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, ketidaksopanan yang mereka lakukan. Jadi dari ayat-ayat ini kita lihat meskipun Paulus sangat mengasihi jemaat Korintus, ada masalah di antara hubungan mereka ini. Bahwa ada orang yang mengatasnamakan Paulus, ada orang yang menjelek-jelekan Paulus, yang disampaikan mereka kepada jemaat di Korintus ini. Sehingga Paulus yang menyadari ini selalu menolak kalau ada jemaat Korintus yang mau memberkati pelayanan dia. Itu makanya tadi kan, kalau aku jahat di depan kamu, ya aku jahat karena aku tidak pernah mau menerima apapun daripada kamu. Karena Paulus menyadari bahwa ini jangan-jangan adalah kerjaan banyak orang yang berusaha untuk menjebak Paulus. Hari-hari ini juga banyak, saudara. Ya, kalau kita sudah jadi hamba Tuhan, kayak saya gitu ya, jadi pelayan Tuhan, saudara. Saya ini jujur berhati-hati sekali dalam banyak sikap. Karena hidup saya bukan saya lagi, tapi Kristus kan. Jadi kayak ada orang tiba-tiba WhatsApp saya, ya, dengan kalimat cuma hai, apa kabar? Sedangkan dari fotonya saya tidak kenal. Kadang-kadang pakai foto mungkin orang luar, ya, jelas orang yang tidak saya kenal gitu. Terus juga no name, tanpa perkenalan siapa dirinya. Itu biasanya saya langsung delete gitu. Ya. Maafkan saya kalau ada bapak ibu yang menghubungi saya dengan cara seperti itu. Karena saya tidak tahu saudara siapa. Mestinya kalau saya secara etika, kalau saya menghubungi seseorang yang ingin saya hubungi, saya akan memperkenalkan diri, dan foto di WhatsApp saya ya foto saya gitu, ya. Ada nama saya juga. Jadi ketika saya japri, ya kelihatan foto saya, nama saya. Kemudian juga saya kenalkan. Shalom, perkenalkan nama saya Paulus Sunarsana, ingin menghubungi Bapak untuk masalah ini. Kiranya kapan ya ada waktu saya bisa menghubungi supaya tidak mengganggu waktu Bapak. Nanti bisa saya tolong dijapri. Terima kasih, God bless you. Nah, dengan perkenalan seperti itu, orang yang terima WhatsApp saya tahu siapa saya. Ya. Nah, ada banyak orang di luar sana kalau WhatsApp saya, masuk ke WhatsApp saya cuma hai. Terus fotonya saya lihat perempuan. Saya nggak tahu itu muka bener atau muka nempel, copy paste dari muka-mukanya orang. Terus cuma hai doang gitu kan. Lah kalau saya jawab, hai, apa kabar, shalom, siapa saudara, gitu kan. Nanti bisa di-capture, terus dibilang, nih, pendeta genit nih, baru cuma begini doang, jawabnya begini-gini. Nah, akhirnya saya serba salah kan.
Dan saya tahu banyak orang yang seperti itu, banyak rekan-rekan saya yang seperti itu, dan saya tidak mau seperti itu. Makanya kalau ada orang, maafkan saya, WhatsApp saya terus hanya begitu saja tanpa menjelaskan, dan kebetulan namanya atau kontak personnya belum saya simpan di handphone saya sehingga nggak muncul, ya saya tidak akan balas, dan saya biasanya langsung delete, ya. Nah, karena tadi kita nggak tahu, saudara, ada orang di luar sana. Sama kayak Paulus ini, dia ngutus Titus sama orang yang lain itu. Tadi kau bacakan ayatnya kan? Ternyata bisa saja orang yang lain itu yang menjelekkan Paulus. Oh, Paulus itu sering minjam-minjam uang, sering minta-minta uang. Coba aja kalau nggak percaya, kamu kirim aja uang kepada dia. Pasti nanti dia terima. Nanti dia kan pasti hubungi kamu lagi. Dia pasti akan sering datang lagi. Mungkin hal-hal seperti itu yang disampaikan oleh orang-orang jahat yang iri kepada Paulus. Dan Paulus mendapati itu sehingga dia nggak pernah mau terima pemberian dari Korintus. Kenapa? Ada di Korintus orang-orang yang memang ingin mencari salahnya dia. Maka Paulus berkata, aku bermegah karena aku nggak pernah mendapatkan apa-apa dari kamu. Bukan anak-anak yang memberikan berkat kepada orang tua, tapi orang tua yang memberkati anak. Tapi itu hanya dia terapkan kepada Korintus. Kepada jemaat yang lain, baca baik-baik di surat Korintus ini. Aku menerima pemberian yang luar biasa dari jemaat Makedonia. Bahkan pemberian yang luar biasa, yang sebenarnya mereka tidak mampu, tapi mereka berikan. Lah, berarti kan Paulus menerima persembahan dari Makedonia, tapi menolak dari Korintus. Kenapa? Ada masalah di Korintus ini, di mana orang-orangnya memang orang-orang yang sudah tidak tulus lagi kepada Paulus. Makanya di dalam pasal kemarin, dalam tadosan kemarin, aku sedih gitu. Karena kamu gampang sekali menerima pengajar-pengajar, menerima Injil yang lain, menerima Kristus yang lain daripada yang sudah aku sampaikan. Jadi ada musuh dalam selimut di jemaat Korintus ini yang membuat Paulus akhirnya berjaga-jaga, berhati-hati ketika bertindak terhadap jemaat Korintus. Dan ini banyak, saudara. Perpolitikan, tipu daya. Ya. Nah, kalau saya sih, karena memang udah lempeng-lempeng aja gitu ya. Meskipun yang japri saya pakai foto pengusaha, tapi kalau dia tidak mengenalkan diri, ya saya delete aja. Bodoh amat. Kalau yang ngirim WhatsApp pada saya perempuan fotonya cantik, tapi kalau cuma hai, tanpa ada embel-embel siapa-siapanya, tanpa mengenalkan diri dengan cukup panjang lebar, saya delete aja. Ya. Kalau saudara itu ternyata saudara, perempuan cantik itu saudara, maafkan saya gitu ya. Lain kali coba japri saya dengan jelaskan siapa saudara. Saya ibu siapa, saya nona siapa. Saya mau sharing tentang hal ini sama Pak Pendeta, ada waktu apa tidak. Mungkin kalau saudara WhatsApp saya seperti itu, saya pasti akan balas. Tapi kalau cuma saya hai, dengan perempuan foto seksi, terus juga dengan hai, dengan foto pengusaha yang punya nama, yang Kristen, ya saya pasti akan nolak. Kalau benar-benar gimana Pak? Nanti pengusaha itu nggak mau hubungi Bapak lagi, Bapak nggak jadi berkat. Ya nggak apa-apa. Yang memberkati saya bukan pengusaha kok, yang memberkati saya adalah Tuhan Yesus. Kan gitu. Jadi itu yang kita perhatikan ya. Kita lanjutkan ya. Pasal terakhir, pasal 13 di menit-menit terakhir ini. Nasihat terakhir. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu. Baru dengan keterangan 2-3 orang saksi untuk perkara sah. Kepada mereka yang di masa yang lampau berbuat dosa, dan kepada semua orang lain telah dikatakan terlebih dahulu. Dan aku akan mengatakan sekali lagi, sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya, bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi. Karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaran aku, dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam dia, tapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu, karena kuasa Allah. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik. Sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu. Supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Kembali ayat-ayat ini menegaskan apa yang sudah saya paparkan dan kita baca di pasal sebelumnya. Ya,
bahwa Paulus mengatakan jangan terlalu percaya sama orang. Suatu perkara itu sah kalau ada 2-3 orang saksi. Itu pun harus diuji dengan baik. Itu yang saya katakan, saudara. Ya, kalau ada orang bersaksi, entah itu memakai nama pendeta kah, punya gelar teologi hebat kah, tapi kalau itu sifatnya kesaksian, ya nggak usah dipercaya terlalu gimana gitu, didengarkan saja. Tapi ya jangan ikuti orang itu hanya dari kesaksiannya. Oh, orang ini bersaksi bisa melakukan mujizat, terus kok ikuti orang itu, kok ngefans sama orang itu, come on. Orang ini khotbahnya luar biasa, ya terus kok ikuti orang itu, kok kagumi orang itu, come on, ya. Jangan begitu, saudara, ya. Coba kenali orang itu lebih dalam lagi, ya. Lihat, ya, track recordnya, jejak digital itu kan ada, saudara. Lihat YouTube-nya, lihat Facebook-nya, lihat Instagram-nya, apa yang dia share, ya, apa yang menjadi kesukaan dia, pemahaman dia, itu mungkin bisa kita jadikan ukuran kalau saudara memang tinggal berjauhan dengan dia, ya. Jadi Paulus berkata, kamu tuh kalau ada orang ngomong tentang apapun jangan gampang dipercaya, butuh 2 saksi, 3 saksi baru perkara itu sah, kata Paulus gitu ya. Jadi juga soal itu kedatangan dia yang ditunda-tunda itu ya. Jadi Paulus juga mengatakan, aku justru kepengen datang lagi kepada kamu, tapi beresin dulu ya. Jangan sampai nanti aku datang sana malah aku marah, kalau dalam bahasanya Paulus ini, karena kalian belum beres gitu ya. Jadi kalian harus percaya bahwa Kristus itu berkata-kata lewat perantaran aku ya. Dan aku sudah bagikan semua yang ku tahu kepada kamu, menguatkan kamu. Jadi harus diuji kalian itu. Kalian harus menguji dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak dalam iman ya. Jadi menguji diri, menyelidiki diri, itu dalam bahasa saya sering dalam bahasa khotbah ya. Introspeksi diri, ngaca itu penting. Saya jujur, saya setiap hari mengaca. Ya. Saya ukur diri saya. Ini saya udah melenceng apa tidak? Saya berkhotbah begini tuh efeknya gimana? Saya uji benar-benar. Ya, saya nggak mau salah dalam melakukan hal-hal yang saya anggap benar, padahal ternyata di mata Tuhan itu salah. Jadi belajarlah kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, saudara. Terakhir, salam. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persona kudus menyertai kamu sekalian. Nah, ini perhatikan, cium kudus ini bukan berarti cium cipika-cipiki atau cium yang sifatnya nafsu ya, saudara. Cium kudus itu ya dalam pemahaman ya menghormati, lebih kepada menerapkan respect tinggi ya, menghormati dengan tinggi. Kalau memang dalam prakteknya cium kudus itu cipika-cipiki, itu harus dilihat dengan konteks budayanya. Budaya Timur Tengah kan begitu. Tapi dilakukan untuk laki-laki dan laki-laki. Kalau Bapak Ibu lihat ya, kalau ada pemimpin-pemimpin Arab Timur Tengah bertemu, pasti cipika-cipiki ya. Kita orang Indonesia nggak ada budaya cipika-cipiki itu, nggak ada. Boleh dicek, nggak ada. Itu bukan budaya kita ya. Dan itu pun budaya adopsi. Adopsi apa? Timur Tengah. Dari apa? Agama Islam mungkin. Karena agama Islam masuk lebih dahulu kan, sebelum kekristenan, dibawa oleh VOC ya. Dibawa oleh Portugis. Islam sudah masuk dengan budaya Timur Tengah yang cipika-cipiki. Itu pun dilakukan laki-laki dengan laki-laki, bukan laki-laki dengan perempuan. Jadi jangan akhirnya kita pakai pengajaran dan praktek cium kudus dalam gereja kita. Jelas itu sesuatu yang tidak kontekstual, yang ditafsirkan terlalu jauh. Ya. Kita orang Indonesia tidak ada budaya itu. Ya. Jadi nggak perlu kita pakai cium kudus atau berusaha untuk mendalami cium kudus itu seperti apa. Jadi jangan keblinger, saudara. Ya. Intinya, berilah salam kepada yang lain dengan cium yang kudus. Maksudnya ketika kita memberikan salam, berikan salam yang tulus kepada orang lain. Ya. Yang suci, yang kudus itu. Jangan salam hanya mulut, tapi hatinya tidak. Gitu ya, saudara ya. Dan ini yang harus kita kerjakan, kita lakukan kepada sesama kita, saudara kita, seiman, tapi juga kepada sesama manusia. Semoga semua kita diberkati lewat pengajaran pada malam hari ini. Dan saya berharap semua kita benar-benar bisa menjadi orang yang hidup di dalam Tuhan. Semoga 2 Korintus yang sudah kita pelajari selama beberapa waktu belakangan ini, sehingga selesai di pasal ke-12 ini, semua jadi berkat dan memberkati
saudara menjadi manusia yang lebih mengenal Tuhan dan bisa hidup jadi berkat, jadi garam, jadi terang bagi dunia ini. Haleluya. Ya, saudara, kembali saya undang saudara untuk yang mau mengikuti Holy Trip ya, Holy Land ke Israel di awal September tanggal 4 bersama saya dan The Warriors. Bapak Ibu bisa mendaftarkan dirinya. Kita akan ekspor Israel selama 11 hari kurang lebih di sana. Saya percaya kita akan belajar banyak di tempat kejadiannya dan kita akan bisa berinteraksi bersama-sama di sana ya, saling berkoinonia sekaligus belajar sehingga pulang iman kita semakin luar biasa. Saya mengundang semuanya untuk ikut bersama dalam program ini. Terima kasih dan saya berharap juga 2 Korintus ini memberkati semua kita. Sebelum kita akhiri, kita tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Kami sudah selesaikan surat 2 Korintus. Dan mampukan kami semua bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi cakap jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami ya Tuhan Yesus. Kau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah Yesus kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita selesaikan Tadarusan Alkitab surat 1 dan 2 Korintus. Dan di Tadarusan Alkitab di Deep Talk with Pasti berikutnya, kita akan masuk di kitab yang baru di dalam perjanjian baru yang belum kita bahas selama ini. Sampai jumpa, dan tolong dibantu, di-sharekan program ini kepada yang lainnya sehingga banyak orang Kristen yang semakin bertumbuh imannya karena mendengarkan firman Tuhan lewat program Tadarusan Alkitab ini. Dan boleh tolong juga di-like, di-subscribe ya, dan kalau Bapak Ibu diberkati, punya berkat lebih, bisa berkati program ini lewat nomor rekening yang ada. Dan saya pastikan nanti setiap berkat yang kau taburkan akan diarahkan untuk membuat program ini ke depannya semakin luar biasa. Untuk Tuhan tentunya. Sama-sama kita bekerja sama dan tolong bawa dalam doa agar saya dan program ini terus amanah. Sehingga saya bisa komitmen setiap hari membagikan sesuatu kepada saudara. Ilmu saya nggak habis gitu. Jadi Tuhan tambahkan lagi, Tuhan tambahkan. Sehingga selalu ada yang baru yang bisa saya bagikan kepada saudara. Sampai paling tidak saya selesai sebagai manusia di bumi ini. Gitu ya. Sampai jumpa. God bless you all.